Lana akhirnya mengajak Amira untuk pergi ke rumah sakit di Banyuwangi untuk menemukan bukti-bukti tentang inseminasi yang tertukar. Dan hal ini bikin Bella ketakutan. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, sebuah langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh Dr. Lana untuk bisa membuktikan ada apa sebenarnya yang terjadi dengan inseminasi Amira. Tentu teman-teman, jika pertukaran ini memang benar terjadi, ini adalah sebuah kemunduran dari bidang kesehatan. Karena sebagai dokter dan dunia kesehatan pasti tercoreng lah dalam tanda kutip. Apalagi Dr. Lana ketika mengetahui kalau memang Sasa ini tidak cocok tes DNA-nya bersama dengan Aksa, ini bikin Dokter Lana pun juga pusing 7 keliling. Karena tentu aja teman-teman, ini bakal jadi salah paham besar di kemudian hari apabila nggak diberesin secara cepat. Memang pada momen ini, pada kesempatan kali ini, Aksa, Amira tuh udah sama-sama deal-dealan teman-teman. Ya udah, habis beres jengukin Reno, ya udah deh langsung aja gitu teman-teman untuk bisa berikhtiar. Aksa sama Amira pun juga sama-sama menguatkan. Jadi ketika nanti hasilnya keluar, mereka berdua tuh nggak ribut gitu loh. Mereka tuh udah deal-dealan teman-teman, dan akhirnya terjadi juga. Cuma kan tetap aja ya, belum lagi Aksa yang masih terkadang cemburu sama Damar yang terkadang curi-curi kesempatan. Dan asal teman-teman tahu, Nenek Ria alias Nenek Damar tuh entah kenapa seneng banget lihat Damar sama Amira. Ini tuh bener-bener ngeselin banget. Kebayang teman-teman kalau ada kesalahpahaman terus yang terjadi, mau sampai kapan ini terus menerus ya kan? Makanya ini harus benar-benar dibenahi. Supaya apa? Supaya Aksa dan Amira pun juga nggak salah paham lagi. Makanya harus segera dicari kenapa inseminasi ini terjadi, supaya nggak ada lagi kesalahpahaman antara semua orang termasuk Aksa dan juga Amira. Karena tentu aja ini benar-benar sangat berbahaya dan yang nggak baik aja lah kalau terus-menerus dilama-lamain teman-teman. Nah, singkat cerita, ketika mengetahui kalau tentu aja Sasa inilah bukan anak kandung dari Aksa, tentu Amira pun langsung diajak berbicara bersama dengan Dr. Lana. Di sana pun juga ada Aksa. Di sini Dr. Lana menyatakan teman-teman kalau satu-satu hal yang paling possible, paling memungkinkan untuk dilakukan itu dengan datang ke rumah sakit di Banyuwangi untuk mengecek hasil-hasil ketika inseminasi pertama kali dilakukan kepada Amira. Karena pasti di saat itu kan ada dokter yang jaganya siapa, pasiennya siapa aja, lalu juga siapa orang yang jaganya tuh siapa ketahuan, nama-nama dokter, nama-nama susternya pun juga ketahuan siapa yang jaga. Alhasil bagi Dokter Lana ini hal yang paling memungkinkan untuk mengungkap masalah ini walaupun ribet. Suka gak suka kan akhirnya Amira pun juga setuju, karena Amira gak mau Aksa jadi salah paham. Karena kan akhirnya bingung, walaupun nih Sasa tetap bakal dirawat sama Aksa dan dianggap seperti anak kandung sendiri, tapi kan tetap aja teman-teman ada feeling yang berbeda, ada rasa yang berbeda, dan bener-bener jadi berubah aja. Sehingga Amira sadar betul ini gak bisa dilama-lamain. Makanya Amira langsung memutuskan untuk cari tahu sesegera mungkin. Karena balik lagi teman-teman, di momen ini tuh selain karena takut salah paham sama Aksa, Amira udah mulai curiga kalau Bella ada andil dari semua ini. Yap teman-teman, gak salah dengar, tidak lain dan tidak bukan adalah orangnya Bella. Selain Bella, gak ada lagi orang yang dengan sengaja, secara sadar, dan punya niat pertama untuk inseminasi ini. Oke? Kita setuju ya, kita sepakat sampai di sini. Dan Bella ini satu-satunya orang yang tahu seluk-beluknya bagaimana dan situasi apa saja yang terjadi ketika inseminasi Amira tersebut mulai dilakukan. Dokternya siapa, yang melakukannya siapa, susternya siapa aja, di jam berapa, dan lain sebagai macamnya. Jadi Bella akan menjadi orang yang paling dicari banget setelah Aksa, Amira, dan Dokter Lana datang ke rumah sakit di Banyuwangi untuk mencari bukti tentu aja teman-teman. Tentu saja di sini pun juga Bella ya masih di rumah sakit, masih belum pulih secara tepat. Bella pun juga masih bingung dengan kejadian yang ada. Bella masih benar-benar
mencoba untuk memulihkan kondisinya, karena tentu aja teman-teman setelah mengalami tabrakan tersebut bikin Bella pun juga agak sedikit susah untuk bisa kembali normal ya, karena masih butuh waktu untuk istirahat. Jadi intinya Bella masih belum sembuh aja, tapi kan ini kesempatan banget ya, karena Bella berada di rumah sakit dan ini masalah pun juga harus segera diberesin. Jadi mau nggak mau Bella yang pasti akan dicari teman-teman, karena siapa lagi kalau bukan Bella. Apalagi Aksa, Amira, sampai dokter Lana aja jauh-jauh datang ke rumah sakit di Banyuwangi, itu artinya kan ini udah bukan hal yang sembarangan lagi dan bukan hal yang sepele. Apalagi ini yang sangat identik dan sangat sangat emosional masalahnya, sangat sensitif masalahnya maksudnya, apalagi mengenai anak. Mimin rasa siapapun yang ada dan dalam posisinya Aksa, siapapun yang merasakan, misalnya pasti bakal ngerasain apa yang Aksa rasain. Bingung teman-teman. Nerima Sasa sih sebagai anaknya, nggak dikemana-main juga. Cuma kan akhirnya bingung. Akhirnya ke Amira jadi mikirnya kemana-mana, walaupun Aksa tahu Amira tuh nggak mungkin nakal. Tapi kan tetap aja harus diberesin masalahnya. Harus ke sana, harus ke sini, harus ke situ, beresin A sampai Z dan lain sebagainya macamnya. Ini kan ribet ya, apalagi Aksa sama Amira tuh punya masalah baru yang ngeselin juga. Siapa lagi kalau bukan Damar dan juga Nenek Ria yang selalu mengganggu Amira, bikin Aksa salah paham dan lain sebagainya macamnya. Ini kan bener-bener ngeselin ya, makanya ini dikebut banget, diburu-buru banget supaya Aksa pun juga nggak salah paham lagi. Akhirnya singkat cerita setelah datang ke rumah sakit di Banyuwangi, akhirnya ya seperti flashback aja bagi Aksa dan juga Amira. Kembali lagi ke tempat yang waktu itu, kembali lagi bagi Amira ke kampung halamannya, dan yang mana ini benar-benar seperti flashback aja. Hingga pada akhirnya ditemukanlah ada seorang dokter yang melakukan inseminasi tersebut, dan pada akhirnya ketahuan kalau Bella memang sengaja menukar inseminasi tersebut, atau dalam kata lain Bella ini membayar seseorang atau menyuruh seseorang untuk menukarnya. Secara rincinya memang ada dua kemungkinan ya, Bella yang nukar sendiri atau dokter. Tapi karena ini sudah ada kaitan dengan rumah sakit, sepertinya memang dokter yang melakukannya. Tapi sekali lagi, karena ini adalah sinetron, akan ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi yang terpenting Bella sudah ketahuan salah. Dan yang ini tuh bener-bener parah banget ya teman-teman, karena tentu aja ini bakal mempersulit semua keadaan, bakal bikin pusing semua keadaan juga. Terlebih lagi Bella ini harus segera mengungkap masalah ini supaya apa? Supaya Bella pun juga bisa menjelaskan semuanya. Karena kalau nggak kayak gini masalahnya bakal berlarut-larut. Kalau sampai Damar tahu ini anaknya Damar, kali ini kan ada keterkaitannya dengan istrinya Damar ya. Karena yang harusnya masuk ke Amira tapi malah masuk ke istrinya Damar. Yang harus masuknya ke istrinya Damar malah masuk ke Amira. Jadi kebalik, yang Aksa ada di istrinya Damar, yang Damar ada di Amira. Gila ya teman-teman. Sedih loh Sasa kondisi kayak gitu, tapi ternyata bukan anak kandung Aksa tuh. Aduh sedih banget. Bener-bener gimana gitu ya. Tapi pada akhirnya ya gak bisa memilih juga kan. Ujung-ujungnya malah seperti ini. Jadi ya inilah yang harus kita lihat terlebih dahulu. Tapi apapun itu semoga aja ada titik terangnya. Semoga berhasil datang ke Banyuwangi untuk bongkar semuanya. Dan yang pasti Bella akhirnya terbukti bersalah karena sudah menukar hasil tes inseminasinya atau sampel inseminasinya. Bella ini bener-bener ya teman-teman, maksudnya udah niat jahat dulu, morotin duitnya Aksa, nggak terima Aksa jadi ayah dari anak yang dikandung Amira, sampai nekat seperti itu. Dan yang lebih kesel tuh ceritanya dibikin plot twist di akhir-akhir sih, jadi bikin kita tuh kan jadi gimana gitu ya teman-teman. Padahal ibaratnya tuh Amira sama Aksa udah tinggal nunggu bayi kembarnya aja, ini malah kayak gini. Tapi ya sudahlah. Pada akhirnya semua pun juga bisa terjadi. Dan nanti pun juga Dokter Lana bakal ngebongkar rahasia anak kembar dari Aksa dan juga Amira yang berada di tangannya Damar. Ini pun juga bakal seru banget. Nah, kebayang sih bakal seseru apa cerita ini. Tapi nanti ya kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi yang pasti ini ada sebuah langkah yang bagus. Salut banget sama Dokter Lana. Keren banget dokter. Karena memang kita membutuhkan hal-hal seperti ini. At least supaya bisa membuka tabir yang ada. Bisa ngebuka rahasia-rahasia yang ada. Biar gak lagi kesalahpahaman antara Aksa dan juga Amira. Karena
Jujur aja nih, capek banget kalau kita harus lihat masalah yang muter-muter ya teman-teman. Tapi apapun itu, good job buat Dokter Lana, Aksa, Amira yang berani terbang-terbang jauh ke Banyuwangi untuk ngebongkar semua kebusukan Bella. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.